Buat teman-teman yang mau bisnis kopi gitu, kopi itu sebenarnya kalau kita mikir ya value-nya ya, nah itu bukan cuman kita jualan satu cup kopi lalu untuk berapa sebenarnya. Yeah. Tapi ketika kita bisa deliver quality yang bagus, Yes. deliver konsep experience yang asik, Yes. service yang bagus juga, Yeah. ada personal touch Anda di sana kayak gitu. Itu open up so many doors sebenarnya. Tahun lalu tuh saya sampai beberapa kali diundang untuk bicara nih kayak webinar gini gitu. Gara-garanya kami dropnya dibanding yang sama line produknya dengan kita kayak kopi susu gitu. Itu kita nggak sampai 40% waktu di dropnya. Halo, selamat sore teman-teman Flay di seluruh Indonesia. Salam sukses untuk kita semua. Apa kabar? Yang pasti semoga sehat selalu di tengah pandemi ini. Kita harus tetap semangat, jaga kesehatan. Protokol kesehatan juga harus kita jaga demi kepentingan kita bersama. Nah, episode kali ini seperti biasa Septa Andrian di sini akan menemani dan Septa di sini akan berbincang, ngobrol bareng. Yang pasti ini ada seorang yang sangat inspiratif. Seorang anak muda dari Surabaya yang pastinya sangat gigih, cerdas dalam melihat peluang. Kira-kira kita akan ngobrol secara virtual dengan siapa? Langsung saja, ini dia Mas Abraham Ditya Wardana atau Mas Adit. Halo Mas Adit, Halo. apa kabar? Halo Mas Septa, halo teman-teman semua. Gimana Mas Adit kabarnya sekarang? Puji Tuhan luar biasa baik. Puji Tuhan luar biasa. Bisa ceritain Mas Adit awal berdirinya Kopi Titik Koma itu seperti apa? Oke, Kopi Titik Koma kita berdiri dari 2019 di Surabaya waktu itu ya. Dan sekarang kita sudah ada 38 toko di seluruh Indonesia. 38 Mas ya? 38 di 18 kota kita sekarang. Itu tapi sebenarnya kita punya cikal bakal, punya latar belakang di kopi bukan dari 2019. Oke. Gitu. Jadi kami bangun Kopi Titik Koma ini bertiga ya. Jadi saya ada dan dua partner saya, Andrew dan Jacob ya. Oke. Nah itu awalnya memang tahun 2016 Andrew duluan nih yang bikin coffee shop specialty gitu di Surabaya. Sampai sekarang juga masih ada. Yes. Nah dari situ gara-gara saya sering ngopi di tempatnya dia tuh. Oke. Terus kita ngobrol-ngobrol, ya udahlah jadi teman. Terus 2019 kita ngerasa cocok kayak ngapain kenapa kita nggak bisnis bareng aja. Akhirnya lahirlah Kopi Titik Koma. Oke. Dan gak lama setelah itu baru Jacob join. Oke. Di mana outlet pertamanya sih Titik Koma nih kalau boleh tahu? Mas Adit? Di Surabaya. Di daerah Siwalan Kerto namanya, itu dekat kampus Petra, jadi salah satu kampus swasta yang high profile lah di Surabaya ya, itu sekitar 2019 Agustus. Oke. Nah, di sini saya pengen nanya juga yang pasti namanya nih Kopi Titik Koma. Kenapa nggak kopi titik, kopi koma gitu kan? Pasti ini ada historinya atau filosofinya nih. Biar teman-teman di rumah juga tahu kenapa titik koma gitu. Oke, sebenarnya kalau titik koma ya jelas ya. Itu sebenarnya kayak nature-nya kita ngopi. Kita kalau ngopi itu kan sebenarnya nggak pernah berhenti, yang benar-benar berhenti gitu kan? Yes. Biasanya habis ngopi, oke kita break sebentar, ntar kayak pengen ngopi lagi deh gitu kan. Nah kita sebenarnya juga kayak gitu, kita ngeliat juga titik koma nih, berarti titik koma ini juga punya makna simbol of hope ya. Maksudnya kita nggak pernah putus, nggak pernah berhenti, tapi kita juga tetap jalan terus, tetap progres gitu. Nah itu yang kita pengen benar-benar pelanggan titik koma juga rasakan. Jadi kalau mereka ngopi di kita gitu kan, mereka dapat spirit yang baru lagi gitu, dapat semangat yang baru lagi untuk mungkin lagi ribet, lagi apa kayak gitu kan, tapi mereka benar-benar bisa move terus gitu. Gitu juga dengan bisnisnya. Kita pengen juga kalau bisnis kan nggak cuma tren yang sekarang sebentar ada. Betul. Nanti nggak ada lagi gitu kan. Kita tetap pengen progresif, bisnis kita tuh progresif terus kayak gitu. Jadi nggak pernah berhenti. Gitu. Oke. Ada filosofinya jelas loh. Ini bukan sembarangan main asal titik koma gitu. Oke, Mas Adit tadi kan sempat bilang kalau Mas Adit ini partner bertiga total Mas ya. Betul. Nah pasti dalam menjalankan bisnis nih ya namanya ada aja lah beda pendapat, terus juga ide, pemikiran dan lain-lain. Kira-kira solusi yang biasanya Mas Adit lakukan nih ketika pemikiran lagi beda atau mungkin kayak kurang satu jalan nih, pengen kopi yang kayak gini itu seperti apa sih biasanya menanganinya Mas? Filosofinya sama kayak kopi sebenarnya, yaitu kalibrasi. Gitu. Kalibrasi ya. Oke. Dalam tanda kutip gampangnya ya nyamain setelan gitu. Yap. Ya kan?
Eh, benar, pasti kalau kita kerja bareng semakin dekat itu pasti ada aja lah konflik, ada aja gesekan gitu kan. Tapi itu malah bagus sih buat kita karena kalau nggak ada konflik biasanya nggak ada resolusi. Ya, Biasanya kayak setuju, gitu, setuju. nggak ada progres malahan kan seperti itu. Misalnya saya sama Andrew gitu ya, Yes. itu sebenarnya pace-nya beda gitu. Andrew itu agresif banget gitu, sedangkan Oke. saya yang lebih precautious gitu misalnya Oke. seperti itu ya. Cuman puji Tuhan sampai sekarang itu malah ini jadi balancing gitu. Dan syukurnya ada Jacob nih, jadi kan imbang ya, jadi ada penengahnya gitu. Itu kayak gitu dan intinya ini sih kalau misalnya bisnis, saya beberapa kali mencoba bisnis juga gitu Oke. ya. Ada juga partnership-nya. Pertama biasanya ini sih, waktu pas kita lagi susah, lagi bangun tuh Oke. kompak gitu. Ya. Ya kan? Tapi malah biasanya ujian partnership yang lebih berat itu ketika kita udah perform, bisnisnya udah perform, Betul. udah menghasilkan, udah ini gitu kan, itu mulai kayak ada egonya dan sebagainya. Betul. Nah, kita harus calibrate itu sebenarnya, bagaimana supaya kita punya ego masing-masing itu bisa nyimbangin lah intinya. Ini seperti itu. Dan syukurnya kita karena cowok-cowok kali ya, karena jadi kalau misalnya kita ada masalah apa, ada debating, misalnya ada beda pendapat gitu, semuanya ngajuin facts, data and facts kayak gitu. Jadi nggak kayak, cuma cas-cus nggak jelas, tapi lo harus jelas nih kenapa, Iya, problemnya kenapanya apa. nih. Iya. Betul, Iya. gitu. Seru juga ya. Berarti memang ada penengahnya, karena karakternya juga beda-beda. Jadi kayak ya mengisi satu sama lain lah ya. Iya. Oke, terus mengenai bisnis kopi sendiri, Mas, sebenarnya Mas Adit sendiri ini memulai karena memang Mas Adit suka kopi, atau memang karena ada peluang yang luar biasa ya, terutama di Surabaya atau di Indonesia sih? Oke, kalau saya selalu bilang kayak gini, kalau di titik koma, Yap. orang kopi yang bisa disebut orang kopi itu si Andrew. Oke, Tapi kalau saya tuh oke. orang coffee shop. Oh, kurang coffee shop. Ya, karena saya memang dari dulu hobinya itu explore coffee shop ya. Oke. Jadi kayak kerja di coffee shop dan lain sebagainya. Uh-huh. Atau just having me time di situ gitu loh. Memang Oke. memang seneng gitu. Oke. Saya suka perhatiin detailnya. Uh-huh. Dan dari lama itu saya memang dulu kan saya memang di corporate juga ya. Waktu di corporate juga ngerasa pengen kayak, saya pengen punya coffee shop gitu. Pengen punya bisnis ini sebenarnya gitu. Mencoba beberapa kali gitu kan. Tapi memang belum jalannya. Yap. Saya rasa mungkin memang selalu ada waktu yang terbaik ya buat kita ya gitu. Ketika memang udah waktunya pasti ada provisionnya lah dari Tuhan lah, pasti ada provisionnya lah, istilahnya seperti itu. Oke. Itu sih. Cuman tetap saya bukan tipe orang yang memang kalau misalnya bisnis gitu juga hanya berdasarkan karena saya suka, saya pengen gitu. Tapi harus ada kalkulasinya juga kan. Betul. Nah, memang di awal-awal itu banyak yang bilang ya kayak, terus lu ngapain bisnis kopi lagi? Itu kopi udah banyak itu, coffee shop udah banyak gitu. Waktu itu Surabaya sempat booming juga dan kayak itu yang buka banyak, yang tutup juga banyak loh digituin kan. Benar. Terus saya pikir kayak, ya benar. Tapi kalau lu mikir kayak gitu, nggak ada yang jualan bakso. Iyalah, bener juga. Gila sekarang bakso mie ayam kurang banyak apa tuh, laku-laku aja tuh ya. Laku aja. Jadi terus saya pelajari. Tapi benar dong, maksudnya saya nggak bisa menafikan kayak gitu kan. Iya. Tetap bisa coba pelajari. Saya bukan bahwa kayak, ini loh apa namanya konsumsi kopi kita nasional aja gitu kan. Itu per kapitanya tuh naik terus. Yes, gitu. betul. Terus grafiknya naik terus kayak, ya. Betul, kalau dulu itu kopi-kopi identik sama bapak-bapak doang tuh. Iya. Ya, saya kalau di warkop mungkin. Ini sekarang kan karena saya sering ngafe itu cewek-cewek, mahasiswa, Iyalah. bahkan anak sekolah. Nah, saya lihat kayak ini kalau anak sekolah, anak SMA ngopi hari ini gitu. Yuk, sampai umur berapa nih kan masih ngopi gitu. Iyalah, pasti. Ya, saya lihat juga kayak marketnya ini udah regenerate terus. Karena kopi udah jadi produk budaya ya, udah bukan jadi tren lifestyle ya. Jadi lifestyle, jadi betul. Kita ngeliat kayak oke, nggak apa-apa, kita tetap masuk sana karena kami percaya bahwa yang bikin satu bisnis itu bertahan itu adalah kalau kita bisa kasih value yang kuat kan. Betul. Walaupun kopi di mana-mana kalau ada value-nya
Oke, taste oke, harga oke, ya orang sih ya tetap akan beli juga sih Mas ya. Betul. Berkaitan dengan background sendiri nih Mas Adit sendiri sebenarnya Mas Adit tuh pernah kuliah bisnis kah atau mungkin memang tadi Mas Adit bilang memang karena ada Andrew, karena Jacob ya, tadi berteman akhirnya ngobrol masalah bisnis akhirnya jadi, atau tadi Mas Andrew juga sempat bilang kalau Mas Andrew pernah buka bisnis yang lainnya akhirnya sempat nggak jalan atau seperti apa sih Mas? Kalau background, kalau belajar ya, maksudnya kuliah ya, dulu saya backgroundnya psikologi industri organisasi. Psikologi industri dan organisasi. Jadi kalau teman-teman mungkin belum banyak yang tahu gitu ya, psikologi industri itu ngapain sih gitu kan? Simpelnya biasanya kalau di corporate tuh tanya aja HRD kerjaannya ngapain. Cuman sebenarnya nggak belajar itu aja, juga belajar consumer behavior dan lain sebagainya. Lalu saya sempat 7 tahun itu saya di business consultant, jadi dari mereka startup gitu ya, orangnya waktu itu nggak sampai 15 sampai akhirnya hampir 100. Saya waktu itu 7 tahun di sana, dan di situ saya memang lebih banyak nggak jauh-jauh ya belajar menangani tentang people management, culture development dan consumer behavior gitu. Jadi riset market research dan segala macam itu itu menjadi bagian saya. Waktu itu saya juga pegang business unit di sana gitu ya. Itu backgroundnya sih itu. Jadi sering ketemu klien-klien yang memang juga pengusaha-pengusaha gitu, karena di Surabaya ini kan banyak family business ya. Jadi ketemu entrepreneur yang senior yang udah kawakan lah ya. Udah kawakan lah misalnya seperti itu. Terus saya juga belajar banyak dari klien-klien saya gitu. Oke. Saya emang dari dulu saya pengennya jadi entrepreneur gitu. Dan tahun 2017 saya beranikan diri untuk resign dan akhirnya memulai lah. Ya bener, harus berani lah yang pasti ya. Harus make a decision ya, harus gue harus mulai ya, namanya bisnis up and down, tapi ya tetap harus jalan terus. Tapi kalau dari keluarga sendiri gimana Mas? Maksudnya apakah ada yang memang berdarah menjadi pebisnis kah atau sama sekali nggak ada? Nggak ada sih. Nggak ada. Nggak ada sama sekali sih. Oke. Berarti memang, tapi dari keluarga ya support aja gitu, atau pada saat Mas Adit sempat resign dari kantor sempat kayak lo ngapain sih buka usaha, ntar lo kayak gini loh. Enggak sih, gitu aja kayak mereka santai aja, nggak pernah ada keberatan dengan pilihan hidup saya. Antara suportif atau nggak peduli kan ya. Kok jadi kasihan ya antara ya. Tapi bisa dibilang ini Mas Adit ini bisa meninggalkan zona nyaman juga nggak sih? Atau ya Mas Adit bilang tadi kan emang pengen jadi pengusaha dari dulu. Tapi dibalik menjadi seorang pebisnis itu kan pasti ada sesuatu yang ingin dicapai juga gitu loh Mas Adit. Apa sih sebenarnya? Dulu tuh saya waktu pas saya kerja itu teman-teman juga banyak ya yang pengen, gue pengen keluar lah, pengen usaha sendiri lah, apalagi abang Surabaya Indonesia lah ya. Itu kan lagi ada entrepreneur boom ya, kayak semua orang pengen jadi wira swasta gitu, jadi entrepreneur kayak gitu. Terus tapi maksudnya kan kalau ditanya kenapa sih lu pengen ini, ya gue bosan ikut orang, kayak waktu nggak fleksibel, disuruh kerja ini dan segala macam. Terus saya pikir kan, saya udah kenal klien saya, story-nya mereka juga, kamu tuh kalau misalnya nggak ngantor gitu, terus lemburnya, waktunya itu malah ekstra daripada kerja lo sebenarnya kayak gitu. Jadi itu saya ngalamin gitu, ketika kita diem gitu, kita bisnis juga diem gitu. Betul. Ya kan? Apalagi kalau waktu startup ya, kan seperti itu ya. Iya. Kayak kamu waktu pas kita kerja enak tuh, kita pulang jam 5, kita udah nggak mikir kerjaan bisa gitu. Tapi kalau kita jadi entrepreneur, kita nggak ada jam berhenti gitu. Maksudnya di kantor udah pulang kita masih mikirin yang lain-lain salary anak-anak dan lain sebagainya kan gitu. Iya. Gitu. Tapi kenapa saya tetap pengen meninggalkan zona nyaman itu terus masuk ke entrepreneur kayak gitu, karena seperti tadi Mas Sata udah sebutin ya, orang atau keluarga saya ini nggak ada background bisnis kayak gitu kan, nggak ada background bisnis. Saya ngerasa kayak pengen banget gitu, saya tuh punya legacy gitu. Keluarga saya punya legacy in terms of brand atau bisnis, dan
dari situ juga bisa contribute banyak buat orang-orang gitu loh, orang-orang lain gitu misalnya. Tapi kalau sekarang paling enggak kan dari ini ada 120-an lebih barista yang mendapatkan pekerjaan. Iya, kan betul banget. Itu tadi juga saya sempat bincang juga kan sama brand-brand yang lain, pengusaha lain, bahwa legacy itu bang, ya kalau kita legacy itu bisa dikatakan kalau kita udah nggak ada nanti, lu akan diinget terus sama apa yang udah lu capai di dunia kan, seenggaknya lu bisa udah membuka lapangan pekerjaan, ya kan, membuat orang happy dan lain-lain. Itu sih keren sih. Nah tadi kalau background dari keluarga sendiri kan memang tidak ada yang pebisnis, tapi kalau hobi nih mas, hobinya ada berkaitannya juga nggak nih sama, atau hobinya sebenarnya nongkrong nongkrong di coffee shop? Itu sekarang jadi hobi loh, nge-mall aja hobi saya nge-mall, hobi saya belanja. Kan orang-orang yang bener hobi itu olahraga apa gitu. Ini hobinya ada nggak sih mas kaitannya kecintaan atau hobi apa terhadap kopi mungkin atau apa gitu? Iya, itu saya hobinya memang ngafe gitu. Kok kan? Biasanya ngafe apa, kerjain kantor dulu atau kayak emang vibes-nya atau kayak atmosfernya tuh kalau di coffee shop tuh kayak emang lebih cozy, santai, kayak musik-musik gitu. Iya. Dulu karena saya ini kan di business consultant tadi saya sebut Yap. Jadi kalau misalnya saya meeting atau apa gitu, memang paling sering ketemu klien juga di kafe. Gitu kan. Jadi in between meetings itu saya memang udah di coffee shop sekalian kerja gitu. Seneng aja saya ngelihat ada orang-orang lain dan sebagainya. Dan yang mungkin nanti buat teman-teman yang mau bisnis kopi gitu, kopi itu sebenarnya kalau kita mikir ya value-nya ya, nah itu bukan cuman kita jualan satu cup kopi lalu untuk berapa sebenarnya. Tapi ketika kita bisa deliver quality yang bagus, deliver konsep experience yang asik, service yang bagus juga, ada personal touch Anda di sana kayak gitu. Itu open up so many doors sebenarnya. Betul. Siapa sih orang-orang yang ngopi gitu? Ya kan? Siapa sih orang-orang yang datang ke coffee shop kita? Bisa jadi mereka ini kayak ya business owner juga, mereka kerja kreatif dan lain sebagainya. Di situ kita bisa kenal, and then collab saja kayak gitu kan. Malah open up banyak pintu sebenarnya. Iya. Bener-bener ada value lain karena itu bener bukan sekedar cuma jualan dapat untung, tapi servisnya udah oke, kopinya enak, membuka peluang bisnis-bisnis lain juga mas ya. Kalau apalagi pecinta kopi tuh ya memang taste-nya juga kan ini banget mas ya, kayak kopi ini ya emang gue cocok banget nih. Kayak padahal ya kalau bukan pecinta kopi gitu, kadang-kadang kan ya kopi mah sama aja, padahal tuh kopi tuh variannya, aromanya, apanya, servis. Kalau saya sih orangnya yang bener-bener kalau coffee shop gitu, servis juga utama banget sih mas. Karena menurut saya itu pelayanan penting banget dalam menjalankan sebuah bisnis nggak sih? Berkaitan dengan merintis toko kopi Titik Koma sendiri mas, dulu ya pertama kali awal membangun bisnis ini itu modalnya berapa besar sih mas? Kalau boleh tahu nih mas? Percaya atau enggak, itu kecil banget. Oke. Gitu. Berapa kecil banget. Kalau berapanya mungkin saya nggak bisa ngomong ya, maksudnya. Mungkin ya nggak bisa, tapi kayak very very small gitu ya. Karena mungkin sebagai gambaran aja, saya kan waktu itu mulai bisnis ini ketika setelah saya 2 tahun resign dari kayak gitu. Jadi saya memang harus manage nggak terlalu banyak resource gitu waktu itu, karena secara pribadi juga masih starting up gitu. Puji Tuhan memang di awal dari outlet yang pertama itu kita langsung sudah dengan mitra. Nah, itu teman-teman kalau misalnya belajar startup ya, itu ada apa namanya, istilahnya itu lean startup. Gitu. Nah, di situ salah satu poin ya yang saya mungkin yang relate ya adalah bagaimana kita itu mulai dari idea, dari konsep itu kita bisa jual. Kayak gitu. Dan waktu itu kita masih punya idenya doang, kita masih punya konsepnya aja. Kayak gitu. Memang ya betul, sudah ada kompetitor lain yang mungkin membuka pasarnya gitu. Nah, kita lihat itu sebagai opportunity. Tapi apa yang bisa membedakan kita kan seperti itu. Dan ya yaudah dari awal kita ke teman-teman dulu gitu. Teman-teman ada teman nih yang mau gitu kan. Gue ngambil deh gitu kan. Gue bukan sama kamu aja gitu. Ya udah. Akhirnya kita buatin dia yang di Siwalan Kerto itu. Di dekat Petra itu. Akhirnya ya udah itu jadi outlet pertama kita.
Nah, dari situ tuh baru malah kita tuh punya duit sebenarnya. Oh, oke. Dari situ kita punya duit, kita terus nekat ikutan pamerannya Flay 2019. Ya. Nah, ini pas banget nih. Saya juga baru mau tanya kan, Mas Adi sendiri pernah bergabung di pameran Flay ini. Bagaimana sih Mas responnya Mas saat itu Mas? Dengar sih katanya oke banget nih. Oh, itu tuh luar biasa ya. Gitu. Luar biasa terus ya. Terus terang itu kan pengalaman pertama kita. Ya. Ikut pameran Betul. ya gitu. Mungkin kalau di compare sama brand-brand lain ya pasti kayak yang yang lain mungkin ratusan atau apa gitu closing-nya ya. Cuman kita waktu itu enggak, tapi cukup banyak dan itu melampaui target kami sebenarnya. Oke. Gitu. Saya ingat tuh waktu itu Pak Fendi dari Play kebetulan handle kami itu bilang, Pak kalau ada yang closing ditempel aja di print yang gede gitu kan. Oh iya ya, brand-brand lain kayak gitu ya. Saya terus terang waktu saking ramenya waktu itu saya nggak sempat jalan-jalan. Jadi dari pagi kita buka gitu ya, pamerannya dibuka, itu orang langsung ngantri, nanya saya bertiga sama Andrew sama Jacob plus ditambah teman satu tuh kewalahan. Kita sampai nggak bisa makan waktu itu, makanya jam 9 malam. Makanya baru jam 9 malam itu kayak karena rame banget orang sudah berganti ya puji Tuhan waktu itu di situ banyak yang akhirnya jadi mitra kami. Ya. Jadi memang berarti responnya luar biasa Mas di pameran waktu itu ya. Saya tuh nggak ngerti kalau misalnya pameran franchise itu yang datang kayak mau nonton konser ya, itu banyak banget. Gak kepikiran juga ya, kayak orang pengen nonton konser ya. Bicara mengenai bisnis lagi, namanya bisnis pasti kan ya ada saat-saat sulit ya kan, terus juga up and down segala macam. Nah, menurut Mas nih masa tersulit waktu menjalankan bisnis ini tuh kapan sih? So far ya sebenarnya pasti ya awal pandemi kemarin ya, karena kan kita ya itu kan baru 2019 baru terus langsung pandemi ya Mas ya. Terus awal tahun langsung ke hit pandemi kan. Hit pandemi. Itu sempat ngedown sih. Waktu itu kalau nggak salah ya kasus pertama di Indonesia itu 3 hari sebelum pameran juga. Oh ya. 3 hari sebelum pameran. Di Jakarta ya. Iya. Oke. Kasus pertama tuh muncul kayak gitu, terus akhirnya nggak lama kan udah pada heboh ya. Yes. PSBB dan segala macam. Waktu itu kita pulang dari pameran di Jakarta tuh agak lemes tuh, karena pameran sepi banget kan. Iya. Akhirnya kita pulang, terus ya udah sempat lihat situasi lah kayak gitu ya. Tapi puji Tuhan sebenarnya kita nggak pernah sampai ngedown yang kayak, frustasi banget nih, kayak nggak ada jalan keluar atau ya sampai kayak gitu nggak pernah sih gitu kan. Gitu terus teman-teman di kantor juga spiritnya juga oke banget ya, itu malah jadi kasih semangat juga buat kami. Nah gitu. itu kalau inner circle-nya oke, juga saling support satu sama lain ya. Berarti cara mengatasinya tuh gimana Mas kalau lagi kondisi terutama kemarin COVID gitu, apakah Mas Adit biasanya kayak meeting internal kita harus ini seperti ini, apalagi kan pandemi kita nggak tahu kapan berakhir ya, pasti impact tuh akan ada walaupun entah besar entah kecil, tapi cara handlingnya terutama biar nggak stres, biar nggak yang kayak wah gila ya ini kapan kelar nih COVID nih, itu gimana sih Mas biasanya? Jadi kalau saya waktu itu langsung consolidate teman-teman kantor ya, anak-anak kantor langsung kita kayak kasih tahu ada state seperti ini, ada situasi yang force major ya istilahnya kan kita nggak bisa kontrol kayak gitu. Betul. Memang akhirnya kita harus WFH semua selama beberapa minggu, nggak pernah ketemu satu sama lain gitu. Tapi komunikasi tetap, jadi setiap pagi, setiap sore, waktu itu kita ada online briefing kayak gini, gitu kan. Untuk keep mereka punya spirit ya, maksudnya mereka tetap ada kerjaannya nih. Orang kan mikir kayak gitu ya, kalau misalnya di rumah terus nganggur-nganggur itu malah jadi bertanya-tanya kan. Iya. Padahal waktu itu kita akhirnya menyadari ya setelah beberapa hari itu kayak saya sama Andrew gitu kayak lu nyadar gak sih kayak ini kompetitor lagi hold back loh, lagi ngerem loh gitu kan. Iya. Pas lagi ngerem ini kenapa nggak kita ngegas aja ya gitu. Kita mikir kayak gitu kan. Benar. Loh, mikir ya juga ya sebenarnya lagi pada ngerem ya gitu. Ya yaudah gitu kan. Akhirnya dengan resource kita nggak banyak Mas Septal gitu, terus akhirnya dengan yang ada kita coba untuk gencar nih bikin beberapa move gitu ya, manfaatin benar-benar sosial media, nge-ads dan lain sebagainya gitu. Puji Tuhan itu dari situ kami kan punya partner untuk POS ya, Moka ya.
tahun lalu tuh saya sampai beberapa kali diundang untuk bicara nih kayak webinar gini gitu. Gara-garanya kami dropnya dibanding yang sama line produknya dengan kita kayak kopi susu gitu. Itu kita nggak sampai 40% waktu di dropnya nasional ya. And then bounce back-nya juga juga paling cepat gitu. Itu waktu pas turun gitu kita kurvanya nggak terlalu tajam banget ya. Satu nggak terlalu tajam dan nggak terlalu lama di bawah gitu. Iya. Nggak sampai tiga bulan, katanya nggak sampai 3 bulan kita udah naik 2 bulanan lah gitu. Itu udah naik lagi gitu. Sedangkan yang lain masih di bawah itu. Makanya tiba-tiba saya kaget juga tiba-tiba di kontak untuk sharing atau apa gitu. Itu sih yang kita lakukan dan waktu itu kan memang kami menyadari kayak wah ini kalau misalnya orang-orang lagi pada khawatir dengan penghasilan gitu kan waktu itu kan banyak ya jadi harus hemat dan lain sebagainya kan. Terus kita mikir kayak berarti kita harus nguatin yang esensial aja, pilihan-pilihan aman nih buat teman-teman buat pencinta titik koma gitu kan. Nah, kita punya strong point kita di kopi susu aren kan, es kopi aren kan. Ya udah, ini esensialnya kita harus kita boost lagi, kita perkuat di sana dan yang pasti ya kayak campaign tentang protokol kita di outlet gitu ya, sama servisnya juga harus nggak boleh lengah gitu lah istilahnya. Kira-kira kayak gitu sih yang kita boost malah itu. Kalau dari saya tanya dari pencapaian titik koma sejauh ini, kira-kira Mas Adit ini sudah cukup puas banget atau kayak aduh masih jauh dari kata puas sih? Masih jauh banget sih. Jauh banget ya. Masih jauh banget ya. Ya. Kalau saya jujur masih jauh banget. Kita pengen titik koma ini sebenarnya jadi satu brand nasional bahkan internasional dari Surabaya. Oke. Highlightnya itu sih dari Surabaya. Dari Surabaya ya. Kalau goalnya sendiri nih Mas untuk kopi titik koma sendiri apa sih maksudnya? Ya pasti kalau seluruh Indonesia tadi global siapa tahu nggak ada yang tahu ya. Abis ini ekspansi kemana gitu atau mungkin ada kedepannya dalam jangka 2-3 tahun ke depan gitu goalsnya yang udah di plan kira-kira apa nih? Tapi melihat situasi pandemi kayak gini ya pasti agak sulit juga sih sebenarnya. Tapi paling nggak ada plan yang jangka pendek, jangka panjang gitu. Kalau goalnya pastinya kita pengen semakin dekat sama teman-teman pencinta kopi di seluruh Indonesia. Pastinya ya. Jadi kalau supaya kita dekat ya kita pengennya di setiap kabupaten di Indonesia itu ada. Setiap kabupaten ada ya. Di setiap kabupaten itu ada dan kita bisa karena kita believe ya semua orang harus minum kopi enak gitu. Betul. Harus minum kopi enak. Jangan cuma murah tapi enak, servis tempat lengkap ya. Itu terus kami di Kopi Titik Koma selalu kayak gini, kita nggak ngejar misalnya kayak toko kita harus ada ribuan gitu misalnya ya, atau setiap satu tarikan gas ketemu titik koma. Aduh, itu ntar mitranya pusing ya makin. Kita mungkin nggak pikir ke sana, cuman gimana setiap toko titik koma ini benar-benar bisa menguntungkan buat mitra-mitra kita, bisa bikin mereka happy, punya coffee shop, bisa ya itu buka pintu-pintu baru juga buat para mitra-mitra kami kayak gitu sih. Yang penting itu sih. Karena perusahaan kita kan namanya Titik Koma Bahagia Abadi tuh. Titik Koma Bahagia Abadi. Kita pengen nggak cuma kita aja yang happy, mitra-mitra kita juga happy, pelanggan kita happy kayak gitu. Ini seorang pebisnis harus mikirin mitranya juga yang pasti. Nah, kalau untuk pesan-pesan nih teman-teman dari Flybistock yang pasti ingin memulai bisnis, terutama bisnis kafe atau kedai atau toko kopi, ini apa sih Mas? Kalau dari Mas Adit sendiri? Ya, ini ya mungkin ya kalau apa sih pesan mereka ya? Gitu kan. Kalau ini kita ngomong tentang Bistock khususnya untuk Play gitu kan. Play ini kan ngomong tentang waralaba, license dan lain sebagainya. Ya. Jadi gini, sekarang memang banyak peluang gitu kan. Ini kayak seasonnya lagi asik banget nih buat teman-teman. Cuman mesti yang kita lihat atau yang kita selalu sarankan adalah
kita kemitraan ini partnership ya, kayak rekanan bisnis kan. Betul. Kalau rekanan bisnis itu berarti kan kita harus yang saling support, benar-benar yang harus saling menguntungkan, kayak gitu. Itu sih harus jeli aja melihat memilih partner bisnis karena itu yang paling tricky gitu sebenarnya di situ. Jeli memilih partner bisnis yang punya visi yang sama, yang punya value yang sama, kayak gitu deh. Kalau misalnya kita punya visi sama value yang sama, ada perubahan situasi apapun ya kita move-nya lebih gampang. Betul. Kita selalu on one page lah. Iya, setuju. Scan barcode ini jika ingin tahu lebih lanjut mengenai bisnis ini. Kami akan menghubungi Anda dengan brand owners. Jika Anda suka channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan aktifkan notifikasinya. Fly Business akan hadir dengan banyak video mengenai kewirausahaan yang sangat berguna untuk Anda. Fly Bistok ini dipersembahkan oleh Panorama Media.